Orang-orang yang tidak pernah merasa hancur sama sekali. Tidak pernah ada pertobatan dalam hidupnya. Bahkan orang-orang yang selalu merasa dosanya sudah diampuni, banyak kali orang-orang itu bukanlah orang-orang yang menghormati Tuhan. Kalau ada orang yang sudah merasa sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, banyak kali orang-orang itu pun bukan orang-orang yang menghormati Tuhan. Dari mana kita pelajari itu? Dari anak yang sulung, kalau saudara lihat. Dari anak yang bungsu ini yang kita pelajari adalah memang dia melakukan kesalahan. Dia pergi dan menghabiskan semuanya. Tetapi kalau dia tidak mengalami penderitaan, tidak mungkin dia bilang dalam dirinya, dia bilang, saya sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Saya akan pulang bukan lagi sebagai anak. Saya akan pulang bahkan sejajar dengan babi-babi ini. Saya akan pulang sebagai orang upahan. Pertobatan itu adalah hati yang hancur. Hati yang hancur itu akan membuat orang bertobat. Sekalipun memang tidak selalu begitu. Ketika ada orang yang hancur, dia malah mempersalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak campur tangan dalam kehancurannya. Karena Tuhan tidak pernah menghancurkan. Kalau ada orang tidak pernah merasa berada di titik paling rendah, orang itu tidak akan merasa bersyukur pada Tuhan. Coba kita cek hidup kita. Kalau kita merasa, saya kan di sini, nggak mungkin, kamu jangan begitu dong, harus begini dong. Tidak pernah merasa ada di bawah, tidak pernah ada orang yang merasa membutuhkan Tuhan. Dan bilang pada Tuhan, Tuhan saya tidak layak disebut sebagai anak Tuhan. Karena ada begitu banyak orang yang berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan saya anakmu, berikan apa yang engkau harus berikan pada saya. Karena saya akan pergi untuk kesenangan saya. Setelah dia menghadapi masalah di sana, dia balik, Tuhan apalagi ini Tuhan. Loh, saudara lihat anak yang bungsu ini? Itu pertobatan namanya. Dia bilang, lalu ia menyadari keadaannya, ayat 17, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia tidak lihat lagi bapaknya, dia tidak lihat lagi statusnya sebagai anak. Yang dia lihat sekarang adalah para pembantu bapaknya. Saudara pernah merasa berada di posisi yang paling rendah dalam hidup? Saudara pernah merasa menjadi sesuatu yang rendah dan saudara menjadi malu karena dalam keadaan yang rendah? Sebenarnya pada saat itu tidak ada orang yang peduli pada saudara. Seperti anak bungsu ini. Memang ada orang mau datang bantu? Enggak. Saya perhatikan di kita, bahkan di GAA. Kalau orang itu jaya, banyak sekali temannya. Tapi ketika mulai nggak ada, mulai bilang, kita mesti berdoa buat dia, kasihan dia. Rohani loh kelihatan. Kasihan dia Pak, coba lihat Pak. Padahal dulu Pak, rumahnya 17. Mobilnya banyak. Tapi sekarang, aduh hancur dia Pak. Kita mesti berdoa buat dia. Kan gitu ya? Rohani kan ya? Rohani. Susah sekali kan menjadi teman sama-sama dalam terpuruk kan? Kalau terpuruk, makanya kamu dari dulu, kamu sih kurang. Harusnya kan dari dulu dibuat, makanya mesti ada perencanaan. Kamu nggak punya. Jadi lihat kayak begini. Nggak usah pakai teori Ibu Bapak. Kalau ada orang lagi susah. Tahu kan orang Samaria yang baik hati kan? Ya kan? Di mana kejadiannya itu? Di Padang, bukan dalam gereja. Jadi kalau mau cari orang baik, keluar di Padang, jangan di gereja. Ya, karena di gereja cuma di status. Akhirnya hari ini. Kan gitu. Saudara lihat, ketika dia terpuruk nggak ada siapa-siapa. Tapi masih ada kasih bapaknya yang ada di hidupnya. Ternyata sejahat apapun orang itu, kalau di rumahnya pernah diajarkan kasih, dia ingat lagi ya. Ya, ternyata dia ingat, ada pembantu. Papa saya sayang sama pembantu-pembantu itu. Biarlah saya mendapat bagian dari kasih sayang papa, seperti dia mengasihi para pembantu itu. Itu saja sudah cukup. Hebat ya? Tapi enak begitu saudara? Nggak enak. Karena kita nggak mau. Mana ada orang mau jalan dompet kosong? Ya? Tapi kalau yakin mau ketemu di sana ada teman kan pasti jalan aja. Biar kosong nggak apa-apa. Pasti ketemu Pak Jimmy kok di sana. Pasti dia tolong. Anak Tuhan kok dia. Saudara lihat? Aku bukan lagi anak Bapa. Jadikan saya sebagai pembantu saja.
kata yang paling penting yang dia bilang adalah gini, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Saudara pernah merasa begitu? Pernah? Atau berdiri kalau berdosa, terima kasih untuk pengampunan satu kali dan untuk selama-lamanya. Terima kasih karena saya sudah pindah dari mati kepada hidup. Benar kan itu kan? Tapi tahu nggak, kadang-kala di situ nggak ada kerendahan hati, nggak ada rasa syukur, sehingga hidup berantakan. Ya, kalau kita hancur, tahu saya salah, nggak usah salah banyak, salah satu aja kan salah semua kan? Yakobus ayat 10 kan? Ya kan? Nggak usah banyak salah, salah satu aja, satu salah aja, Tuhan. Kalau saudara melakukan dosa, belum pernah sih ya, puji Tuhan. Kalau saudara melakukan dosa satu, lalu saudara terpuruk sekali. Pokoknya setiap orang lihat saudara, Tuhan saya yang paling hina. Ya begitu ya? Pernah merasa itu? Atau begini, kalau saudara lakukan dosa, lalu orang lihat saudara bilang, memang cuma saya berdosa, dia juga kan berdosa. Itu kapan bertobatnya ya? Hah? Nggak ada ya? Karena ya memang saya paling hina. Nggak layak saya. Kehancuran hati itu membutuhkan penerimaan. Kata-kata itu. Tapi yang mau terima itu hanya orang-orang yang sangat-sangat mengasihi saya. Itu adalah papa saya. Itu adalah papa saya. Ya kan? Papa orang tua kita kan? Anak mau kayak apa kamu di sana mau ini. Kalau pulang di rumah papa akan bilang, sudah mandi belum? Ya? Cuci tangan. Makan itu mama sudah siapin. Setelah makan dia tidur, nggak cuci piring. Anak itu, anak GAABSD. Bertobatlah karena kerjaan surga sudah dekat. Sudah mamanya sakit, mah boleh bikin es teh manis? Mama lagi sakit. Kenapa? Aku lagi sibuk nih. Boleh bikin ini nggak? Mie, Indomie. Gue sebut merek ya, nggak apa-apa. Ya, bikin mie. Boleh nggak? Mama bilang, karena kamu capek ya nak ya. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 2. Lagi cari kerja. Bukan, main game. Ya kamu gitu. Pagi-pagi mau ke gereja, malas banget. Ya kan? Begitu. Tapi papa mama tetap sayang. Papa tetap sayang. Dari mana belajarnya? Anak bungsu. Tapi dia diterima karena dia hancur hatinya. Hancur sama sekali dan dia balik. Dia balik ke rumah Bapa. Saudara lihat, Bapa yang layakkan dia kembali sebagai anak. Bapa yang layakkan dia kembali sebagai anak. Dia bilang pada dirinya, dia bilang juga kepada papanya, dia bilang, "Pa, aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi sebagai anak Bapa." Bapa bilang, "Tidak. Engkau anak." Pakaian baju yang bukan dia yang minta, saudara. Orang yang bertobat itu seperti anak bungsu ini. Bukan dia yang minta baju baru, dikasih cincin, pesta. Bukan dia yang minta. Dia cuma bilang ke papanya, "Pa, saya berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saya tidak punya apa-apa, tidak ada yang dapat saya banggakan. Saya sudah merusak semuanya." Papanya bilang, "Kamu lihat di rumah ini masih milikmu karena ini adalah milik Papa. Ini adalah milik Bapa dan engkau ada di sini. Engkau bukan hamba. Engkau bukan sejajar dengan tadi binatang piaraan itu, tidak. Engkau anak Papa." Dan bapaknya yang lari menyambut dia. Saudara bayangkan sukacita itu. Beberapa waktu lalu saya pulang ke Manado. Masih dari jalan mau ke rumah, adik-adik saya lari dan peluk saya. Dan saya senangnya bukan main. Saya lihat mereka sehat. Mereka peluk saya dan peluk. Mereka peluk. "Kak, pulang Kak?" "Ya, saya pulang." "Bagaimana? Ada nasi jaha? Sudah ada ikan goreng?" Adik saya bilang, "Kakak, tanya sehat kami dulu, jangan dulu makanan." Senang sih senang, tapi kenapa bukan kami yang ditanya, malah makanan yang ditanya? Saudara pernah senang sekali begitu, tapi yang ditanya bukan orang yang sayang saudara? Saya melakukan itu. Ya kan? Benar? Orang yang adalah hamba Tuhan, lalu pergi dan tidak lagi melayani Tuhan, bagusnya dia rasa hancur dan balik melayani Tuhan.
Orang yang adalah anak Tuhan meninggalkan persekutuan dan hancur di sana. Sebaliknya dia balik ke rumah Bapa dan hidup bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihinya. Ya? Ada yang mau pergi? Ada yang mau dapat? Ya boleh pergilah, kan nggak dapat harta. Emang dapat apa kalau saudara pergi? Kalau anak itu pergi dapat harta. Pak, mana punya saya? Ini kalau saudara datang di sini, Pak Soni permisi, mulai minggu depan saya nggak bergereja, saudara nggak dapat apa-apa. Saudara dapat apa-apa di luar sana banyak, ya kan? Tapi kalau mau balik, pintu kan cuma satu saya bilang tadi. Kita tunggu di situ, saudara. Ya kan? Kita berdiri, para penatua akan berdiri di situ menyambut saudara. Kalau perlu pakai bendera merah putih, asal saudara balik tanggal 17 Agustus, karena nanti ada lomba di sini tanggal 17 Agustus. Lomba makan kerupuk, lomba apa lagi? Bukan pesta menyambut anak hilang. Enak sekali ketika Tuhan bilang, kalau ada satu orang bertobat, di surga ada sukacita. Ya, tapi ini bukan soal di surga. Soal ada orang yang dulu hidup dalam berkat Tuhan, lalu pergi meninggalkan sumber berkat itu dan menderita di sana, tapi satu waktu dia bilang saya terhilang. Kalau tidak pernah merasa terhilang, tidak pernah merasa hidupnya paling menderita, sangat sulit bagi dia untuk berkata pada Tuhan, Tuhan, saya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap orang tua saya atau orang-orang yang saya kasih. Sangat-sangat sulit. Termasuk orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Ya? Cocok nggak menggunakan kata bertobat bagi orang percaya? Hah? Tetapi anak bungsu ini menunjukkan kepada kita bahwa kita akan bahagia di luar sana, tapi sementara. Sesudah itu kita akan kesulitan. Dan orang-orang yang kita mau minta bantu itu sama-sama hidup susah dan tidak akan ada pertolongan. Baliklah ke rumah Bapa, karena di sana Bapa menunggu. Apapun yang kita hadapi di luar dalam hidup kita, baliklah ke rumah Bapa, karena di situ Bapa menunggu. Milikilah hati yang saya tidak berguna Tuhan. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak punya. Tidak ada yang dapat saya banggakan. Saya mau balik pada Tuhan. Tuhan, jika Engkau layakkan saya, jangan paksa Tuhan untuk layakkan kita. Mintalah pada Tuhan, Tuhan jika Engkau layakkan saya. Jika bisa Tuhan, jadikan saya sebagai hamba-Mu saja. Bukan orang yang punya hak terhadap apapun. Supaya saya jangan berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jangan jadikan saya orang yang punya sesuatu sehingga saya menjadi orang yang melupakan kasih sayang-Mu. Saudara mau katakan itu? Mari kita berdoa.